Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mereview sebuah jurnal tentang lingkungan dan bencana geologi, volume 7, nomor 3. Jurnal ini berjudul tentang studi air tanah di Pantai Bosnik, Distrik Biak Timur, Pulau Biak, Provinsi Papua. Penulis Hendra Bakti, Dadan Dani Wardana, Wilda Naili, Adrin Tohari, dan Arif Rahmat. Latar belakang. Lokasi penelitian terletak di sekitar Pantai Bosnik, Pulau Biak bagian timur. Morfologi di sekitar penelitian didominasi oleh perbukitan kars dan hanya sebagian kecil berupa daratan aluvium pantai. Terdapat dua kampung, yaitu Kampung Bindusi dan Kampung Sokyap. Kedua kampung berkonsentrasi pada daerah dataran yang berjarak 20-100 meter dari pinggir pantai. Curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun di Pulau Biak berperan besar dalam penyediaan sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Ada kayak suara motor. Tujuan: mengetahui karakter air tanah wilayah pesisir sebagai informasi dasar bagi pengelolaan sumber daya air. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian yang terdiri atas survei hidrogeologi permukaan, hidrokimia, dan survei geolistrik. Hasil jurnal ini ialah air tanah yang terdapat pada batu gamping koral terkonsentrasi dalam porositas sekunder yang saling berhubungan. Tipe air tanah didominasi oleh tipe klorida, NaCl dan MgCl. Sementara air tanah pada aluvium pantai dicirikan dengan tipe bikarbonat. Mata airnya memiliki tipe karbonat CaHCO3, NgHCO3 dan tipe NaCl. Batu gamping koral mempunyai tahanan jenis yang bervariasi dari 3 ohm meter sampai 5000 ohm meter. Tahanan jenis rendah berasosiasi dengan rongga hasil pelarutan yang terisi air payau ataupun air asin. Sedangkan tahanan jenis kontras tinggi merupakan batu gamping kompak dan kering. Kesimpulan dari jurnal ini ialah daerah penelitian didominasi batu gamping koral dari formasi Mokmer dan aluvium, endapan pantai dalam luasan yang sempit. Batu gamping koral bertindak sebagai akuifer yang dapat menyimpan dan meneluskan air dalam jumlah yang berarti. Air tanah teridentifikasi semakin menebal ke arah pinggir pantai. Tahanan jenis akuifer batu gamping di daerah penelitian bervariasi dari 3 ohm sampai 5000 ohm meter. Batu gamping kompak dan kering mempunyai tahanan jenis yang kontrak besar bila dibandingkan dengan batu gamping yang memiliki rekahan atau rongga atau goa terisi air tanah yang bersifat payau atau asin. Oleh karena itu, metode geolistrik telah terbukti mempunyai kemampuan yang tinggi dalam studi air tanah pada akuifer batu gamping di wilayah pantai. Kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Kedua, abstrak jelas sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Tiga, kesimpulan yang dibuat sudah terperinci dan dipaparkan secara jelas. Keempat, prosedur penelitian disusun dengan teratur sehingga mudah untuk dipahami. Kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, tidak ada respon dari masyarakat tentang hasil dari penelitian tersebut. Kedua, tidak ada saran untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, kita beralih ke jurnal kedua yang berjudul
Pendugaan struktur geologi bahwa permukaan daerah terdampak lumpur Sidoarjo berdasarkan analisis data geomagnet. Penulis Imam Setiadi, Arif Darmawan, dan Margiono. Volume 7 nomor 3. Latar belakang. Semburan lumpur Sidoarjo berdampak pada berbagai aspek, yaitu teknis, politik, ekonomi, dan sosial. Penyebab terjadinya semburan lumpur tersebut masih menjadi perdebatan. Apakah oleh faktor alam yang dipicu oleh gempa Yogyakarta atau akibat kesalahan teknik proses pemboboran? Dari aspek geologi, daerah Sidoarjo termasuk ke dalam zona kadeng yang banyak memunculkan bentuk gunung lumpur. Melihat kejadian tersebut, dilakukan penelitian geofisika untuk mengetahui struktur bawah permukaan. Tujuan: mengetahui struktur geologi bawah permukaan berdasarkan parameter fisik kerentangan magnetik. Metodologi yang digunakan yaitu metode geomagnetik yang menggunakan analisis data primer. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dari peta redox to the pole dan peta soundography terlihat adanya patahan yang memanjang dengan arah relatif utara-selatan. Hasil pemodelan struktur bawah permukaan daerah terdapat lumpur Sidoarjo menghasilkan beberapa lapisan dan menunjukkan adanya patahan. Lapisan pertama adalah topsoil. Lapisan kedua lempung dengan perseling batuan pasir, serta lapisan ketiga batu pasir dan serpih. Kesimpulan: dampak dari lumpur Sidoarjo memberikan gambaran kondisi bahwa permukaan yang terdiri atas topsoil dan lapisan batuan lampung yang diduga merupakan formasi kabut. Lapisan di bawahnya merupakan batu pasir yang kemungkinan merupakan batuan vulkanik klastika formasi puncangan. Lapisan ini ditembus serpi dan lempung formasi kelimbing yang diduga merupakan lapisan pembawa lumpur yang muncul di permukaan. Secara kualitatif, anomali magnetic redox to the pole dan soundography dan memberikan gambaran yang jelas tentang keberadaan zona patahan yang ditunjukkan oleh kemenerusan pola anomali tinggi rendah berorientasi hampir utara selatan. Kelebihan: yang pertama, menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. Yang kedua, pemaparan tentang penyebab terjadinya lumpur Sidoarjo dilengkapi pendapat beberapa ahli. Yang ketiga, memiliki saran untuk penelitian selanjutnya. Kekurangan: yang pertama, menyajikan gambar kurang dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, beberapa kalimat atau istilah tidak dipahami oleh pembaca. Selanjutnya jurnal ketiga dengan judul Potensi Penguatan Gelombang Gempa Bumi oleh Sedimen Permukaan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Volume 7 nomor 3, penulis Margiono. Latar belakang dari jurnal ini: kerusakan bangunan dan infrastruktur oleh goncangan gempa bumi di suatu wilayah tidak hanya disebabkan oleh magnitudo atau kekuatan dan jarak ke pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi permukaannya. Karakterisasi litologi permukaan perlu dilakukan dalam rangka untuk memperkirakan tingkat penguatan gelombang gempa bumi. Kombinasi pengukuran mikrotremor single station dan array telah dilakukan di Kota Mataram untuk memodelkan kondisi geologi bawah permukaan. Perhitungan nilai faktor penguatan gelombang dilakukan dengan menggunakan pendekatan fungsi alih gelombang geser horizontal 1D.
Tujuan untuk mengetahui tingkat penguatan gelombang gempa bumi. Metodologi yang digunakan yaitu menggunakan kombinasi pengukuran microtremor single station dan microtremor array. Penelitian ini memetakan nilai penguatan gelombang oleh lapisan sedimen permukaan untuk kota Mataram. Hasil dari jurnal ini ialah perhitungan nilai faktor penguatan gelombang dilakukan dengan menggunakan pendekatan fungsi alih gelombang geser horizontal 1D. Hasil perhitungan menunjukkan nilai faktor penguatan gelombang kota Mataram berkisar antara 1,1 sampai 2,2. Potensi penguatan gelombang tinggi berada di bagian barat kota Mataram. Kesimpulan dari jurnal ini ialah endapan aluvium ini mengisi paleomorfologi yang berupa cekungan di bagian barat kota Mataram. Secara fisis, endapan aluvium ini bersifat lunak yang ditunjukkan oleh nilai kecepatan gelombang geser yang rendah. Kondisi ini menjadikan wilayah ini berpotensi menjadi kota Mataram ditempati oleh endapan aluvium yang didominasi oleh galami penguatan gelombang bila terjadi gempa bumi. Hasil perhitungan nilai penguatan gelombang kota Mataram dengan pendekatan 1DSH transfer function menunjukkan kisaran 1,1 sampai 2,2. Potensi penguatan gelombang tinggi terutama berada di bagian barat kota Mataram. Kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, kalimatnya jelas dan menggunakan kata-kata yang lazim digunakan. Kedua, dilengkapi dengan gambar peta. Adapun kekurangannya, pada jurnal ini tidak memiliki saran untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke jurnal yang keempat. Jurnal kali ini berjudul tentang rekonstruksi run-up dan kecepatan tsunami berdasarkan data endapan tsunami studi kasus Tsunami Mentawai 2010 dan Tohoku Oki 2011. Volume 7 nomor 3, penulis Purna Sulastia Putra. Latar belakang. Studi endapan tsunami sudah semakin berkembang, terutama setelah kejadian tsunami Samudra Hindia 2004 dan tsunami Tohoku 2011. Sebagian besar studi tersebut mendiskusikan tentang karakteristik sedimentologi dan mikropaleontologi yang terkandung di dalam endapan tsunami. Soulsby et al. 2007 mengenalkan model matematika sederhana untuk mengkonstruksi run-up tsunami Grand Banks 1929 dengan menggunakan data besar butir endapan tsunami. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menguji sebuah metode sederhana perhitungan run-up dengan kecepatan tsunami yang dimodifikasi oleh Sri Sutam dari metode yang sudah ada. Perhitungan dengan metode hasil modifikasi ini dengan studi kasus tsunami Mentawai 2010 di Tumalei dan Tohoku Oki 2011 di Yumuki. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu model matematika. Hasil perhitungan kecepatan rata-rata run-up tsunami pada lintasan Yumuki adalah 5,67 meter per second, sedangkan di lintasan Tumalei maksimal mencapai 1,86 meter per second. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode Sri Sutam ini menggunakan asumsi yang terlalu sederhana, sehingga dihasilkan perhitungan yang tidak sesuai dengan hasil pengukuran. Secara umum, nilai rata-rata besar butir endapan tsunami memang menghalus ke arah daratan. Metode ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk bisa diaplikasikan dalam studi paleo tsunami. Kesimpulan,
hasil perhitungan kecepatan run-up ini tidak bisa dibandingkan dengan hasil di lapangan karena tidak ada pengukuran. Namun, kecepatan tsunami di Yunuki yang lebih besar mungkin berhubungan dengan kemiringan lereng. Di Yunuki jauh lebih landai daripada di Tumalei. Meskipun di Yunuki kemiringan lereng sangat landai, namun hasil perhitungan sangat berbeda jauh dengan hasil pengukuran. Dalam hal ini menunjukkan bahwa studi mengenai rekonstruksi run-up tsunami dan kecepatannya yang masih sangat minim dilakukan di dunia yang sangat jauh dari sempurna. Diharapkan ke depannya model-model matematika yang lebih sesuai akan bisa dimungkinkan, sehingga pada akhirnya nanti model tersebut dapat diaplikasikan untuk rekonstruksi paleo tsunami yang hasilnya akan sangat membantu dalam mitigasi bencana tsunami. Kelebihan pada jurnal ini, yang pertama, terdapat kata kunci sebagai acuan pada jurnal. Yang kedua, penggunaan tata bahasa yang sesuai IAD. Ketiga, dilengkapi tabel dan gambar. Kemudian kekurangannya, yang pertama, beberapa gambar buram tidak memiliki saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita beralih ke jurnal yang kelima dengan judul Analisis Karakteristik Aquifer dan Zonasi Kuantitas Air Tanah di Dataran Kars, Wonosari dan sekitarnya, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Volume 7 nomor 3, penulis Taat Setiawan dan Novi Alvan Asga. Latar belakang: Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah yang setiap tahunnya mengalami bencana kekeringan hidrologis sehingga mempunyai keterbatasan akses terhadap air bersih Bapeda Kabupaten Gunung Kidul 2007. Hingga saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai karakteristik aquifer yang bersifat spasial di daerah Wonosari dan sekitarnya, sehingga distribusi kuantitas air tanah masih sulit untuk digambarkan. Berdasarkan atas hal tersebut, analisis karakteristik aquifer di daerah penelitian sangat diperlukan untuk mengetahui jenis aquifer dan distribusi kualitas air tanah secara spasial. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui karakteristik aquifer dan zonasi kuantitas air tanah di dataran Kars, Wonosari dan sekitarnya. Metodologi yang dilakukan adalah untuk melakukan analisis, melakukan perhitungan nilai transmisivitas berdasarkan atas jenis aquifer yang ada. 3. Melakukan korelasi antara nilai transmisivitas hasil perhitungan dengan nilai transmisivitas hasil estimasi. Yang keempat, analisis spasial hasil perhitungan nilai transmisivitas baik secara analisis data maupun secara empiris. Hasil analisis tersebut menunjukkan sistem aquifer di daerah penelitian termasuk ke dalam jenis semi tertekan dan secara lokal bersifat tertekan. Hasil perhitungan nilai transmisivitas aquifer menggunakan data uji pemumpahan memiliki korelasi yang kuat. R2 sama dengan 0,918 dengan estimasi empiris data kapasitas jenis sumur. Berdasarkan atas nilai transmisivitas aquifer, kuantitas air tanah di daerah penelitian bervariasi secara spasial dari potensi sedang untuk domestik dan sangat jelek untuk irigasi. 1-8 meter 2 per hari, hingga potensi sangat baik untuk domestik dan baik untuk irigasi 1000 sampai 10.000 meter persegi per hari. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal kali ini yaitu karakter hidrolika permukaan air tanah terhadap waktu pemumpahan menunjukkan bahwa sistem aquifer Kars di dataran Kars, Wonosari dan sekitarnya termasuk ke dalam jenis aquifer semi tertekan hingga tertekan. Karakter tersebut kemungkinan disebabkan oleh keberadaan lapisan napal dan batu gamping lentungan yang bersifat sebagai aquiclut hingga aquita. Kelebihan pada jurnal ini, yang pertama, terdapat kata kunci sebagai acuan pada jurnal. Kedua, memaparkan kejadian-kejadian tsunami yang pernah terjadi di seluruh dunia. Ketiga, menjelaskan metode perhitungan run-up dan kecepatan tsunami secara detail. Kekurangannya, yang pertama, gambar pada peta buram sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Kedua, tidak memiliki saran untuk penelitian selanjutnya. Demikianlah hasil review jurnal kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.